Selain kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Selain kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas dengan bebas, semuanya oleh anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini saudara terkasih bisa jumpa lagi lewat udara, berbincang-bincang santai, berbagi firman. Sebab firman itu adalah makanan yang sesungguhnya agar kita hidup. Sebab tanpa firman Tuhan kita tersesat. Sebab firman itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara terkasih, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Saudara terkasih, sebab firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman itu adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus, yaitu gambaran Allah itu sendiri. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya akan berbagi firman agar kita senantiasa di dalam keadaan pencobaan apapun, kita tetap kuat, sebab semuanya itu adalah ujian bagi kita. Sebab barang siapa yang bertahan dalam pencobaan, dalam teguh dalam iman, ia akan mendapat mahkota yang daripada Tuhan, sebab semuanya itu adalah ujian. Baiklah, saya akan membagi firman yaitu pada Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, firman Tuhan, berbahagialah orang yang dapat bertahan di dalam pencobaan. Apabila ia tahan uji, ia akan mendapat mahkota kehidupan bagi barang siapa yang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara terkasih, apapun keadaan kita saudara terkasih, ujian pencobaan itu adalah ujian saudara bagi kita, di mana iman kita harus diuji, kesetiaannya saudara terkasih harus diuji, keteguhannya saudara terkasih lewat pencobaan. Apabila kita di dalam pencobaan itu kita dapat bertahan, tetap setia dan tekun di dalam iman, saudara terkasih, jangan dalam pencobaan itu saudara terkasih kita sampai menjual iman kita, saudara terkasih. Sebab jika demikian kita mempunyai, saudara terkasih, nafsu cabul, saudara terkasih. Seperti Esau
yang menjual hak kesulungannya dengan semangkuk bubur merah. Saudara terkasih, pencobaan itu, saudara terkasih, adalah ujian bagi kita. Sebab itu firman Tuhan, berbahagialah orang yang dapat bertahan di dalam pencobaan, sebab jika ia telah tahan uji, ia akan mendapat mahkota kehidupan. Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan pada Yakobus 1 ayat 1, saudara terkasih, anggaplah suatu saudara terkasih, sebab itu anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan, sebab semuanya itu adalah ujian terhadap imanmu, dan demikian kamu akan berbuah ketekunan, dan ketekunan berbuah kesempurnaan, sehingga kamu tidak kekurangan satu apapun. Saudara terkasih, sehingga kita menjadi sempurna, saudara terkasih. Sebab itu apapun masalah kehidupan kita, semuanya itu seizin Tuhan, saudara terkasih. Semuanya itu di mata Tuhan adalah pencobaan, yang dimana kita diuji iman kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana iman kita harus dimurnikan seperti emas dimurnikan di dalam api, saudara terkasih, sehingga terbukti kemurniannya, yaitu iman kita yang sungguh sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita mendapat mahkota, mendapat kemuliaan, mendapat puji-pujian dikala Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih, pencobaan itu bukanlah daripada Tuhan, sebab Tuhan tidak dapat dicobai setan, dan Tuhan pun tak pernah mencobai manusia, saudara terkasih. Pencobaan itu datang oleh karena keinginan kita, saudara terkasih. Kita diseret oleh keinginan kita. Setelah keinginan kita, yaitu keinginan daging kita, diseret, maka ia dibuahi dan menghasilkan dosa. Setelah dosa itu matang, maka ia menghasilkan maut, saudara terkasih. Tetapi walaupun demikian, saudara terkasih, betapa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, saudara terkasih. Tuhan berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat, bahkan berkat pun menjadi kutuk bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apapun masalah kehidupan yang kita alami, saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan, saudara terkasih. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kita, saudara terkasih. Ia Tuhan yang Maha Kuasa dengan tidak terbatas. Ia mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah berkat menjadi kutuk. Sebab itu, saudara terkasih, pencobaan itu bukanlah daripada Tuhan, saudara terkasih, tetapi oleh karena keinginan kita, saudara terkasih. Kita diseret oleh keinginan daging kita. Setelah keinginan daging kita itu dibuahi menjadi dosa, dan setelah dosa itu menjadi matang, ia menjadi maut, saudara terkasih. Sebab segala yang sempurna, segala anugerah yang sempurna itu datangnya daripada Allah, sumber kehidupan. Di hadapannya tidak ada bayangan, pertukaran, saudara terkasih. Semuanya itu, saudara terkasih, Tuhan berfirman maka ada, Tuhan berfirman maka jadi. Segala yang baik, segala yang sempurna itu datangnya daripada Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, oleh karena kita manusia debu dan tanah, saudara terkasih, manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, saudara terkasih, kita harus datang kepada firman Tuhan, saudara terkasih. Kita datang kepada Allah, sumber terang, sumber kehidupan, saudara terkasih. Jika kita tidak datang kepada Allah, sumber terang, sumber kehidupan, saudara terkasih, maka kita hidup di dalam bermacam-macam
keinginan-keinginan daging yang membinasakan, yang menyeret kita saudara terkasih, yang oleh karena keinginan kita adalah keinginan daging saudara terkasih. Oleh karena itu, jika kita hidup di dalam daging, maka kita akan diseret olehnya. Dan setelah keinginan itu dibuahi, ia menghasilkan dosa. Dan setelah dosa itu menjadi matang, ia menghasilkan maut. Sebab itu, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hidup di dalam daging yang menyeret kita. Dan setelah diseret, dibuahi, sehingga menghasilkan dosa. Tetapi biarlah kita hidup di dalam roh dan kebenaran saudara terkasih, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kita dapat kekuatan, dapat mujizat, dapat kemenangan, saudara terkasih, mendapat perlindungan dari Tuhan Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi, saudara terkasih. Apapun masalah, pencobaan kehidupan kita, saudara terkasih, kita harus percaya Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat, saudara terkasih. Kita yang berdosa, saudara terkasih, manusia tidak luput dari dosa, saudara terkasih. Tetapi jika kita merendahkan hati, merendahkan diri, jangan kita mempersalahkan siapapun, saudara terkasih, tetapi kita mengakui segala pelanggaran dosa kita, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, baiklah kita menanggalkan semua dosa yang membebani kita, yang merintangi kita. Tetapi kita hidup di dalam iman, berlomba di dalam iman, dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tekun memikul salib, ganti sukacita, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Tuhan melindungi kita dengan kuasa-Nya. Oleh karena iman kita, saudara terkasih, selama kita di dunia ini, saudara terkasih, untuk menantikan keselamatan yang dinyatakan di akhir zaman, saudara terkasih. Oleh karena itu, bersukacitalah, bergembiralah. Oleh karena itu, sekalipun sementara ini kita mengalami duka cita, pencobaan, saudara terkasih, sebab ujian terhadap imanmu itu adalah untuk memurnikan imanmu yang bagaikan emas yang dibakar di perapian, untuk menghasilkan iman yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk menerima kemuliaan, kehormatan, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bergembiralah oleh karena itu, dan bersukacitalah oleh karena itu. Walaupun kamu tidak pernah melihat, tapi kamu percaya. Walaupun kamu tidak pernah mendengar, tapi kamu percaya dan bersukacita. Dan pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kita oleh kasih karunia-Nya, saudara terkasih, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, dan menerima percikan darah-Nya, yang kita dikuduskan, disucikan oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya, saudara terkasih. Biarlah di akhir zaman ini, saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah pencobaan, kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di balik semua itu ada kasih Tuhan, ada rancangan Tuhan untuk memberikan kita masa depan penuh pengharapan, penuh sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sampai di sinilah firman Tuhan, saudara terkasih. Biarlah kiranya apapun keadaan kita, saudara terkasih, di akhir zaman, hari semakin sukar, di bidang apapun, saudara terkasih, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, dimanapun kita, saudara terkasih, mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi jika kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan,
bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Kita mendapat perlindungan Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Di sana ada kekuatan, ada perlindungan, ada mujizat, ada kemuliaan. Sampai di sini firman Tuhan, saudara terkasih. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selamanya.